Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bertemu di kelas biologi kita. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang saling ketergantungan di antara komponen biotik. Nah, jadi seperti apa pembahasannya? Kamu simak videonya sampai akhir ya. Oke, nah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya dalam suatu ekosistem itu terdapat dua komponen ya. Ada komponen biotik dan abiotik, atau komponen yang termasuk makhluk hidup dan benda mati. Nah, jadi berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang berperan sebagai produsen, kemudian yang berperan sebagai konsumen, kemudian yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Oke, kita lanjut. Jadi setiap organisme dalam suatu ekosistem mereka tidak bisa hidup sendiri gitu. Artinya mereka akan bergantung dengan organisme lain ya. Contohnya dalam mereka memenuhi kebutuhan makanan mereka dalam hal bidang makanan, pasti mereka akan membutuhkan organisme lain gitu. Nah, jadi saling ketergantungan di antara komponen biotik ini akan membentuk 3 bagian. Nah, yang pertama akan membentuk rantai makanan, yang kedua akan membentuk jaring-jaring makanan, dan yang ketiga akan membentuk yang namanya piramida makanan. Namun sebelum kita membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, kita membahas komponen biotik dalam ekosistem. Oke, nah yang pertama ada namanya produsen. Nah, jadi produsen ini merupakan kelompok organisme yang mampu membuat makanannya sendiri ya. Artinya dia bisa menghasilkan makanan gitu. Makanya dia disebut sebagai produsen. Nah, contohnya itu adalah semua tumbuhan hijau. Nah, kenapa disebut tumbuhan hijau itu sebagai produsen? Karena tumbuhan hijau memiliki yang namanya klorofil ya, sehingga mereka bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sendiri bisa kita lihat seperti pada layar, yaitu ketika ada karbon dioksida dan air akan dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, mereka akan membentuk yang namanya zat makanan atau glukosa ya. Glukosa itu nama kimianya atau rumus kimianya itu C6H12O6. Kemudian akan membentuk juga yang namanya oksigen. Nah, jadi glukosa atau zat makanan inilah yang nanti membuat organisme itu mendapatkan energi seperti itu ya. Kemudian oksigen ini berarti yang akan digunakan oleh semua organisme atau makhluk hidup untuk bernafas seperti itu. Oke. Kemudian ada namanya konsumen. Nah, konsumen ini berarti organisme yang memakan organisme lain. Nah, jadi berdasarkan tingkat memakannya terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada namanya konsumen tingkat 1 atau primer. Nah, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer ini merupakan organisme yang memakan produsen secara langsung. Kemudian konsumen tingkat 2 adalah organisme yang memakan konsumen tingkat 1 atau primer. Konsumen tingkat 3 berarti organisme yang memakan konsumen tingkat 2. Nah, begitu nanti seterusnya ketika ada konsumen tingkat 4, berarti dia organisme yang memakan konsumen tingkat 3. Oke, lanjut. Ada dekomposer atau pengurai. Nah, apa itu dekomposer? Ya, nah jadi dekomposer itu merupakan organisme yang menguraikan senyawa organik. Nah, senyawa organik itu berupa sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan. Nanti si pengurai ini akan menguraikan sisa tubuh hewan dan tumbuhan ini menjadi bahan anorganik, yaitu berupa zat mineral yang akan meresap ke dalam tanah gitu. Nah, jadi zat mineral ini nanti digunakan oleh tumbuhan itu sendiri untuk bertumbuh dan melangsungkan kehidupannya gitu, biar bisa bertumbuh dengan baik. Nah, contohnya si pengurai ini dalam ekosistem adalah bakteri dan jamur. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan membahas tentang rantai makanan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk jaringan tertentu. Nah, jadi bisa kita lihat pada contoh ya. Nah, contohnya ada produsen, dalam hal ini tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi dimakan oleh belalang.
kemudian belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular. Nah, ular dimakan oleh elang. Nah, kemudian elang ini mati dan diuraikan oleh si jamur. Nah, jadi dalam peristiwa rantai makanan di gambar ya, kita bisa melihat bahwasanya padi itu berperan sebagai produsen. Nah, kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, kemudian katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, kemudian ada elang sebagai konsumen tingkat 4, dan jamur itu berperan sebagai pengurai. Nah, jadi dalam hal ini kenapa disebut sebagai perpindahan energi? Nah, tadi kan si padi dia kan bisa menghasilkan yang namanya zat makanan, otomatis dia memiliki yang namanya zat energi. Nah, kemudian ketika belalang memakan si padi ini, otomatis energi yang berasal dari padi akan berpindah ke belalang. Oke, kemudian energi yang dari belalang ketika dimakan oleh katak akan berpindah ke katak ini. Kemudian energi yang dari katak akan berpindah ke ular, kemudian dari ular akan berpindah ke elang. Kemudian ketika elang ini mati, diuraikan oleh si jamur sebagai pengurai. Nah, ketika hasil uraiannya itu berupa zat mineral ya, zat mineral yang akan meresap ke dalam tanah, kemudian akan diserap oleh tumbuhan, sehingga tumbuhan itu bisa akan bertumbuh dengan baik. Nah, jadi seperti itulah gambaran dari rantai makanan. Artinya setiap organisme itu saling bergantung dengan organisme lain gitu ya. Jadi mereka tidak bisa hidup sendiri gitu. Oke. Kita lanjut jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Atau dengan kata lain, jaring-jaring makanan terbentuk dari beberapa rantai makanan. Oke, seperti yang terlihat pada gambar ya, ini merupakan salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan. Oke, nah yang pertama kita bisa lihat ada padi ya. Misalnya ada padi sebagai produsen ya. Padi ini dimakan oleh tikus. Oke, tikus dimakan oleh elang. Ketika elang mati diuraikan oleh si jamur sebagai pengurai. Nah, itu adalah rantai makanan yang pertama. Nah, kemudian ada rantai makanan yang kedua ya. Rantai makanan yang kedua ini bisa kita lihat ya, berawal dari padi sebagai produsennya, kemudian padi dimakan oleh tikus. Oke, tikus dimakan oleh musang, kemudian musang dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh jamur. Nah, jadi itu adalah rantai makanan yang kedua. Kemudian kita lihat lagi, ada rantai makanan yang ketiga ya, tetap berawal dari si padi ya. Oke. Nah, padi ya, padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, kemudian elang diuraikan oleh jamur. Nah, jadi ini adalah rantai makanan yang ketiga. Oke, kemudian kita lihat ternyata ada rantai makanan yang keempat. Nah, rantai makanan keempat ini tetap berawal dari ini ya, si padi sebagai produsen ya. Padi kemudian dimakan oleh burung, kemudian burung dimakan oleh elang ya, kemudian elang diuraikan oleh jamur. Nah, jadi ada 4 rantai makanan yang terbentuk di dalam jaring-jaring makanan ini. Nah, kemudian kenapa terbentuk jaring-jaring makanan? Karena setiap organisme itu jarang sekali dia memakan salah satu organisme atau satu jenis organisme gitu. Artinya dia tidak hanya memakan satu organisme, makanya terbentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Oke, nah kita lanjut. Nah, sekarang misalnya ada pertanyaan yang muncul gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang terjadi jika populasi tikus mati atau punah? Ya, itu pertanyaannya. Nah, berarti bisa kita ibaratkan seperti ini. Ketika tikus ini mati ya, dia mati atau ibaratnya nggak ada, apa yang terjadi gitu. Nah, yang terjadi maka populasi musang dan elang ini mereka akan berkurang. Karena kenapa? Tadi kan musang dan elang memakan tikus ya,
makanan mereka itu tikus gitu ya. Berarti ketika tidak ada tikus, otomatis nanti tidak ada makanan yang akan dimakan oleh musang dan elang. Otomatis nanti mereka akan berkurang atau punah. Kemudian apa yang terjadi pada padi ya? Otomatis tumbuhan padi akan meningkat. Karena kenapa? Tidak ada lagi tikus yang akan memakan si padi ini gitu. Otomatis mereka akan bertumbuh dan tidak akan berkurang seperti itu. Oke? Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, kita membahas selanjutnya itu piramida makanan ya. Nah, jadi piramida makanan ini adalah piramida yang menggambarkan perbandingan biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai konsumen puncak. Nah, jadi biomasa itu bisa kita juga artikan sebagai berat dari suatu organisme ya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar ya. Ini merupakan gambar piramida makanan yang semakin ke atas dia membentuk kerucut ya. Nah, jadi produsen itu bisa juga dikenal sebagai tingkat tropik pertama, kemudian konsumen 2 tropik kedua, konsumen kedua itu tropik ketiga, dan konsumen puncak atau konsumen 3 ada tropik keempat gitu. Nah, jadi nanti kalau dalam piramida makanan ini semakin ke atas biomasa dan energinya semakin kecil. Karena kenapa? Tadi kan misalnya ada produsen nih, dia tadi kan penghasil energi ya, dia penghasil energi terbanyak, sumber energi utama. Otomatis energi mereka semakin banyak. Nah, jadi ketika energi ini ya naik ke atas ke konsumen tingkat pertama, nah jadi energinya kan semakin berkurang gitu. Jadi energi dari produsen itu lebih banyak dari energi yang berasal di konsumen pertama. Begitu juga di konsumen kedua, energi dari konsumen pertama itu lebih banyak dari konsumen kedua. Kemudian dari konsumen 2 energinya lebih banyak dari konsumen yang ketiga. Nah, sampai nanti konsumen puncak ya, dia memiliki energi yang paling sedikit. Nah, makanya dibilang semakin ke atas biomasa dan energinya semakin kecil. Oke, sekarang kita sampai ke tugas ya. Nah, jadi ini ada gambar dari rantai makanan. Nah, jadi pertanyaannya, nah apa yang terjadi jika populasi belalang bertambah banyak ya? Oke. Nah, jadi untuk jawabannya kamu bisa tulis di kolom komentar. Oke. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan harapan ibu, anak-anak ibu semuanya tetap semangat dalam belajarnya. Oke, sampai jumpa minggu depan dan salam sehat.